Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius. Secara harfiah dapat diartikan sebagai tengah, perantara, atau pengantar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, media dapat diartikan sebagai alat atau sarana komunikasi seperti koran, radio, televisi, spanduk, dan yang lainnya. Nah, media ini juga dapat diartikan sebagai perantara atau penghubung untuk menyampaikan sesuatu. Menurut Association for Education and Communication Technology mengartikan bahwa media sebagai atau media yaitu segala bentuk yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. Sedangkan menurut National Education Association, media dapat diartikan sebagai segala benda yang dapat dimanipulasikan secara dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan untuk kegiatan sesuatu. Selanjutnya yaitu pembelajaran. Pembelajaran adalah sebuah proses komunikasi antara pembelajar, pengajar, dan bahan ajar. Komunikasi juga tidak dapat berjalan tanpa bantuan sarana penyampaian pesan atau media. Jadi, media pembelajaran adalah merupakan alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya media adalah segala sesuatu, alat atau benda yang dapat menyalurkan pesan, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada dirinya untuk memperoleh pengalaman di dalam hidupnya. Terima kasih, sekian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis media. Jenis-jenis media yang pertama yaitu media visual. Media visual merupakan alat penyampai pesan yang berbentuk video atau gambar. Media visual ini dapat menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Yang termasuk media ini adalah diantaranya gambar. Di antara media pendidikan, gambar pun merupakan media yang paling umum dipakai. Gambar merupakan bahasa yang umum yang dapat dimengerti dan dinikmati di mana-mana. Selanjutnya yaitu kartun. Kartun adalah suatu gambar yang menggunakan simbolisme dan seringkali melebih-lebihkan secara berani untuk menyampaikan suatu pesan secara cepat. Poin kedua yaitu media audio. Media audio merupakan alat penyampaian audio atau suara yang dihasilkan melalui alat elektronik, yang termasuk media ini adalah diantaranya radio. Radio merupakan salah satu medium untuk belajar yang mungkin harganya relatif murah, variasi programnya lebih banyak di TV, dan dapat dibawa kemana-mana atau pindah ruangan. Yang kedua yaitu laboratorium bahasa. Laboratorium bahasa merupakan alat untuk melatih siswa mendengar dan mengucapkan dalam bahasa asing dengan jalan menyajikan materi pelajaran yang disiapkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu projective still media. Projective still media merupakan alat untuk menampilkan gambar atau transparansi. Salah satu alat tersebut ialah overhead dan projective. Selanjutnya yaitu projective motion media. Media gerakan yang proyeksinya untuk menampilkan suatu gambar dan suara. Di antaranya yaitu media televisi. Televisi adalah sistem elektronik yang mengirimkan gambar diam dan gambar hidup bersama suara melalui kabel atau ruang. Yang kedua yaitu komputer. Komputer adalah mesin yang dirancang khusus untuk memanipulasi informasi yang diberi kode. Mesin elektronik yang otomatis melakukan pekerjaan dan perhitungan sederhana dan rumit. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang pengenalan Microsoft PowerPoint.
Microsoft PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi Microsoft Office. Aplikasi ini sangat banyak digunakan kalangan perkantoran, para pendidik, siswa, dan trainer. Fungsi dari Microsoft PowerPoint atau program presentasi adalah untuk pengajar atau pembicara seminar yang biasanya membahas materi untuk dipresentasikan. Microsoft PowerPoint dapat juga digunakan untuk membantu merancang dan menyajikan presentasi. Presentasi yang dibuat dapat berisi tampilan teks maupun grafis yang terbagi dalam slide. Untuk tahap-tahap pembuatan presentasi, yang pertama ada tahap persiapan di antaranya. Yang pertama memilih tema atau konsep-konsep yang akan dipelajari. Yang kedua mempersiapkan bahan pendukung misalnya dengan gambar, film, sound, dan animasi. Yang kedua ada tahap pelaksanaan di antaranya yang pertama pembuatan slide harus runtut dalam penyampaian materi. Yang kedua penggunaan background hendaknya pemilihan warna atau gambar yang tepat. Yang ketiga bahan pendukung seperti sound dan animasi supaya diperhatikan sesuai dengan materi. Untuk tahap akhir, yaitu untuk melihat hasil pembuatan menggunakan slideshow yang merupakan tampilan seluruh halaman atau full screen presentasi. Dalam tampilan ini semua efek dan komponen animasi dimainkan. Jadi tampilan pada slideshow merupakan tampilan akhir presentasi. Untuk kesimpulannya, media pembelajaran merupakan alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Pembelajaran adalah sebuah proses komunikasi antara pembelajar, pengajar, dan bahan ajar. Komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana penyampai pesan atau media. Lalu yang kedua, Microsoft PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi Microsoft Office. Aplikasi ini sangat banyak digunakan kalangan perkantoran, para pendidik, siswa, dan trainer.